Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat kitab yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memulai Microsoft Office Word bagi pemula. Ini insya Allah di channel ini akan ada playlist pembelajaran Microsoft Office Word bagi pemula, sampai hal-hal yang biasa dikerjakan di Microsoft Office Word. Oke, kita langsung saja, sahabat desktop, kita langsung ke desktop. Oke, sahabat desktop yang dimuliakan Allah, kita langsung buka Microsoft Office 2019 ya, yang saya pakai Windows Office Word 2019. Oke, setelah kita buka, ini halaman home-nya. Jadi kita langsung pilih blank dokumen. Nah, sahabat desktop yang dimuliakan Allah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika memulai mengerjakan dokumen di Microsoft Office Word, yang harus kita perhatikan adalah layout-nya. Ya, ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, ukuran atau size, kemudian orientation atau orientasi dari sebuah kertas tersebut, dan marginnya, ya, batas pinggir kertas. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Size biasanya digunakan ketika kita mau mengatur ukuran kertas, lebar dan tinggi kertas, height dan width. Nah, di sini sudah disediakan oleh Microsoft Word, ada legal, A3 dan sebagainya, dan semuanya masing-masing ada ukuran. Dan kita bisa memilih menentukan ukuran sendiri di more paper size. Ya. Nah, di sini kita bisa atur berapa keinginan kita. Contoh 15 cm lebarnya dan tingginya 18 cm. Kita oke. Nah, oke. Ini bisa kita zoom out, bisa kita zoom in. Oke. Nah, kemudian margin, jarak dari batas tepi kertas sampai batas tepi tulisan itu adalah margin. Kita coba atur yang narrow. Nah, maka dia mengecil. Ya, marginnya ada 4 bagian, ada top, left, bottom, right. Nah, mungkin sebagian dari Word teman-teman tidak mengaktifkan garis ini. Ini nama garisnya garis text boundaries. Bisa kita aktifkan di file, di option. Nah, kemudian kita pilih advance, kita cari show document content. Nah, di sini ada show text boundaries. Jika saya hilangkan, maka garisnya hilang. Nah, show text boundaries itu memudahkan kita melihat batas tepi tulisan. Ya, kita aktifkan lagi advance, kemudian show text documents, show text boundaries. Oke. Ya, size sudah, margin, kemudian orientation. Nah, kita bisa pilih portrait atau landscape. Tuh, hal ini kita pilih portrait saja. Nah, teman-teman, sahabat desktop yang dimuliakan Allah, 3 hal ini harus kita dahulukan sebelum kita mulai mengetik. Kenapa? Jika kita sudah mulai mengetik, takutnya ketika di akhir kita mulai mengatur 3 hal ini, apa yang kita jadi berantakan. Maka dari itu lebih baik kita atur ketiga ini dulu, 3 poin ini, barulah kita mulai mengetik. Oke. Sahabat desktop yang dimuliakan Allah, itu 3 hal yang harus kita perhatikan ketika mulai mengetik. Oke, sahabat desktop, saya akan coba mulai mengetik satu paragraf. Biasanya di paragraf di Microsoft Word ada istilah yang namanya left indent, first line indent, dan right indent. First line indent itu digunakan untuk
kata pertama di sebuah paragraf. Contoh begini, saya akan coba mengetik. Baik, sahabat desktop yang dimuliakan Allah, perhatikan first line indent yang saya klik dan saya geser. Nah, first line indent itu biasanya digunakan untuk kata pertama di sebuah paragraf. Mau menjorok ke angka 2 cm dari jarak margin atau 1 cm sesuai dengan keinginan. Ada cara lain untuk menggunakan first line indent. Kita bisa menggunakan tab di keyboard kita. Hanya saja kalau dengan menggunakan tab kita tidak bisa mengatur sesuai keinginan kita, dia otomatis sesuai dengan sistem di Microsoft Office Word. Nah, dengan first line indent kita bisa atur kemana kita ingin meletakkan kata pertama di sebuah paragraf. Oke, nah yang left indent ini itu batas tepi tulisan, batas tepi tulisan sebelah kiri, ya. Beda dengan margin tadi. Nah, yang right indent bisa kita atur juga. Ini bisa kita atur ratanya. Apakah kita mau rata tengah, rata kanan, rata kiri, atau rata kiri kanan. Biasanya orang-orang menggunakan rata kiri kanan agar tulisannya rapi. Nah, inilah yang saya katakan tadi, fungsi dari first line indent, left indent, dan right indent. Jadi fungsi right indent memberikan rata kiri pada satu paragraf, left indent juga seperti itu, first line indent juga seperti itu. Jika kita membuat paragraf baru, misalkan kita enter, kita bisa membuat aturan ulang first left indent, dan right indentnya. Contoh, saya mengetik paragraf kedua. Oke, di paragraf kedua sahabat desktop kita bisa atur left indent, first line indent, dan right indent yang berbeda dari paragraf pertama. Contoh, left indentnya saya agak geser ke kanan di angka ketiga, begitu juga first line indentnya di angka keempat, dan right indentnya di angka 9. Jadi kita bisa atur. Jadi dengan menggunakan first line indent, left indent, dan right indent, kita bisa leluasa mengatur paragraf-paragraf sesuai dengan keinginan kita. Nah, tinggal kita rapikan rata kiri kanan, kemudian jenis tulisan kita apa, ya, kemudian ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Oke sahabat desktop, itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ingin ditanyakan dari materi hari ini, silakan komentar di kolom komentar. File ini bisa kita save as, kemudian kita beri nama latihan pertama. Kita save di PC, save di local D, kita buat folder, new folder, namanya folder latihan Microsoft Word. Kita buat nama filenya latihan 1. Oke sahabat desktop yang dimuliakan Allah, ini kita okekan saja. Kita close. Silakan di-share jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.